Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Diskani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Keterampilan Membaca. Di sini saya akan melanjutkan makna atau cerita dari kisah sang penandai, yaitu dari bab 5 sekarang, yaitu berjudul Perompak yang Zuying. Baiklah, saya masuk ke dalam cerita ini. Keheningan di pagi itu mendadak menjadi lebih robek oleh suara rasa trompet dari atas pedang langit yang bersaut-sautan, petanda bahwa akan terjadi perperangan. Ditiup 7 kali, itu pertanda akan terjadi suatu perperangan atau suatu hal yang berbahaya atau yang akan terjadi gitu pokoknya. Jadi di posisi itu semuanya telah mempersiapkan diri, dari banyaknya penyiapan meriam, pengisian meriam, membasahkan kain atau persiapan perang lainnya gitu. Karena dari arah beberapa mil itu sudah terlihat perompak yang Zui, yaitu terkenal dengan legenda perompak atau kayak bajak laut yang terkenal menakutkan dengan strategi perangnya gitu kan. Di sini Jim sangat tidak mengerti dengan kegiatan atau para prajurit yang telah bersiap-siap, karena di saat itu Jim sama Pate terbangun kesiangan, atau karena malam itu Jim sama Pate menikmati musik yang dimainkan oleh Jim di sini. Di sini Jim sangat tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan gitu kan. Tetapi di saat itu Pate sedang bersembunyi di suatu tong besar atau tong air lah gitu. Dia bersembunyi di situ dan dia menyuruh Jim untuk mengikutinya atau merunduklah Jim gitu, karena dia tahu bahwa akan terjadi suatu peperangan gitu. Di situ Jim melihat Laksamana Ramirez yang begitu gagah sedang berdiri di ujung kapal, atau sedang melihat atau sedang bersiap untuk suatu perperangan gitu. Di situ telah menunggu, tetapi tidak ada perlawanan atau tidak ada suatu perperangan yang terjadi oleh perompak yang Zui gitu. Perang besar itu sedang ditanti-tanti atau sedang dipersiapkan gitu. Setelah sore hari, perang itu pun belum sudah terjadi. Akhirnya Laksamana Ramirez menyuruh beberapa pasukannya untuk beristirahat. Sedangkan menurut Panglima Ramirez ini atau bawahan dari Laksamana Ramirez tidak menyetujui atau tidak mendukung perintah yang diberikan oleh Laksamana Ramirez. Tetapi di balik itu Laksamana telah mengira bahwa tidak akan terjadi perperangan, karena tidak akan terjadi karena hari pun sudah malam gitu, otomatis tidak akan terjadi perperangan. Malahan mereka sedang menyusun rencana untuk melakukan perperangan esok hari. Jadi Laksamana Ramirez menyuruh semua prajuritnya untuk tidur atau beristirahat untuk mengumpulkan tenaganya untuk berperang esok hari gitu. Tetapi beberapa orang diperintahkan untuk berjaga-jaga agar jikapun terjadinya perperangan di malam itu, mereka telah tahu atau telah mempersiapkan diri gitu. Di situ Jim sedang tidak bisa tidur atau sangat terpikir gitu, atau berpikir ini sedang apa gitu. Dia tidak mengerti bahwa akan terjadi suatu peperangan yang sangat besar gitu. Di suatu sisi Pate menyuruh Jin untuk segera tidur, bahwa besok akan terjadi suatu peristiwa yang sangat menegangkan atau sangat jarang lah terjadi gitu. Di saat tertidurnya Jim teringat Naila masuk ke dalam mimpi Jim ini gitu. Jadi Jim tidak bisa tidur dan merasa tidurnya sangat terganggu. Akhirnya dia mengambil dawainya atau biola yang dibuatnya ini. Dengan tergesa-gesa dia mengambil dan duduk di depan kapal gitu, di depan kapal atau apa namanya, pokoknya di depan kapal gitu lah.
Dia duduk, dia memainkan biolanya, dia tidak mengerti nada yang dia mainkan, yang penting perasaan dan masa lalunya ini masuk gitu. Dia memainkan biolanya gitu. Setelah dia memainkan biolanya, penjaga yang melihat Jim, mereka berpikir, kenapa orang aneh ini, sepenangis ini, apakah dia tidak mengerti bahwa sekarang sedang terjadi ketegangan antara dua pihak gitu. Dan dia malah memainkan dawainya gitu. Tapi dengan irama yang indah, yang tenang, membuat mereka tidak mengomentari Jim lagi gitu. Di saat Jim sedang bermain, sedang memainkan alat musiknya yang sangat indah dan menghayati, datanglah Laksamana Namires dengan tiba-tiba gitu. Di saat kedatangan Namires itu, Jim langsung kaget dan ingin memberhentikan pemainannya. Lalu Laksamana Namires berkata, lanjutkanlah permainan musikmu, Jim gitu. Saya tidak tahu, memang tidak selalu mengenal siapapun prajurit saya atau pelayan saya, tetapi saya baru tahu bahwa kau punyai bakat di bidang musik gitu. Jadi izinkan saya mendengar atau menikmati musik yang sedang kau mainkan ini gitu. Akhirnya Jim melanjutkan permainan musiknya sampai habis gitu. Setelah habis, Laksamana Namires mengajak Jim untuk mengobrol gitu. Kita tidak akan tahu. Dia berkata bahwa aku berharap bahwa Pedang Langit masih bisa mendengarkan musikmu atau dawaimu gitu. Tapi sayang, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok lusa. Mungkin kita berhasil melewati Brigade Perompak, mungkin juga kita bisa binasa gitu. Dan Jim berpikir, binasa? Apakah kita akan memenangkan pertempuran ini gitu? Di saat itu Laksamana Namires langsung berdiri dan meninggalkan Jim di saat itu juga. Dan Jim ditinggalkan dengan pemikiran yang berpikir, apa yang maksud oleh Laksamana Namires gitu, yang terkenal gagah dan terkenal dengan kemahirannya dalam pertempuran, malah seperti berbicara seperti ada ketakutan di balik itu semua gitu. Akhirnya di pagi hari, perompak yang Zuji yang terkenal licik dan sadis itu melakukanlah perperangan di antara dua-dua ini. Terjadinya perperangan, tapi dengan liciknya mereka mengirimkan pasukannya melalui seperti kanon gitu, kanon gitu. Mereka mengantarkan prajurit mereka gitu dari dasar laut gitu. Akhirnya karena ketidakkesiapan yang benar-benar gitu kan, akhirnya armada kota Terapung diserang dan dimasuki oleh pasukan yang Zuyi di saat itu. Pertempuran jarak dekat pun terjadi. Mereka bertarung dan di saat itu juga Jim sangat merasa bingung apa yang sedang terjadi. Lalu Jim bersembunyi di balik tong mengikuti Pate. Yang di saat itu Pate sedang melindungi dirinya sendiri gitu. Di saat pertempuran itu terjadi dan banyaknya prajurit yang terluka oleh pedang terapung, oleh kapal itu, tidak lama pasukan yang Zuyi melihat sedikit kain, kayak sedikit baju yang tersembur oleh berapa itu, yaitu baju Jim. Dengan beringasnya dia mencoba untuk membunuh Jim gitu, tapi langsung ditangkis oleh Pate. Yang di saat itu Pate dengan ketegasannya itu dia menebas lehernya dari pasukan yang Zuyi ini gitu. Dan lalu Pate menyuruh Jim untuk mengambil pedang atau alat senjata gitu untuk membela dirinya sendiri gitu. Dengan Jim yang seorang pengecut dan cuma tahu bermain musik, dia merasa sangat asing dengan pedang itu. Dengan mata tertutup dia menebas beberapa pasukan
dari Yang Zuyi. Dari penebasan itu dia sangat terpukul bahwa dia berusaha membunuh orang, dia tidak pernah membunuh seseorang gitu, baru kali ini gitu. Sedangkan si Patih sudah menganggap itu hal biasa gitu, karena di dunia perperangan atau di dunia ini tidak ada yang abadi gitu kan. Setelah beberapa jam perkelahian, memakan waktu 6 jam perkelahian, akhirnya hari pun sudah mulai sore dan mereka memutuskan pergi ke kapal mereka masing-masing. Dan dari pihaknya Laksamana Namires berusaha untuk mengejar pasukan itu, dan sedangkan lalu Laksamana Namires menyuruh pasukannya untuk mundur, bahwa dari pihak dia itu sudah banyak korban yang sedang terluka gitu. Daripada menyusul mereka, lebih baik untuk mengobati rekan-rekan mereka. Setelah malam terjadi, mereka beristirahat dan mengobati dirinya masing-masing, dan yang hidup berusaha untuk lebih mengumpulkan tenaga untuk bertarungnya esok hari. Di satu sisi Jim masih gemetaran dan menatap kosong di sekitarnya, karena dia tidak menyangka bahwa dia membunuh seseorang. Dia tidak pernah membunuh seseorang gitu. Dia merasa bahwa ada hal yang janggal, padahal itu udah hal biasa itu kan. Dan Patih menyuruh Jim untuk beristirahat, tapi Jim malah merintih dan memukul dinding kapal karena dia tidak pernah dan tidak mau melakukan hal ini gitu, padahal yang dilakukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Lalu Jim mengenang atau kembali ke masa lalu dan mengenang kematian Nailanya ini gitu, dan termenung di balik biliknya sendiri gitu. Jim terus meratapi Naila yang pusarannya tertinggal 3000 mil di arah utara, dan meratapi wajah bekuhnya di pagi itu. Dan sampai sini ceritanya tentang pasukan Namires dengan Yang Zuyi. Di sini itu menceritakan bahwa akan terjadinya peperangan gitu, tapi kita tidak tahu dan saya juga belum membacanya apa yang terjadi. Apakah Laksamana Namires menang melawan pasukan Yang Zuyi yang terkenal dengan beringasnya dalam perperangan di lautan, atau bisa dibilang itu seorang bajak laut gitu. Dan untuk kisah selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu masuk ke bab 6. Bab 6 untuk selanjutnya akan saya lanjutkan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih dan sampai sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.